Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gary Firmansyah. Kebetulan memang saya dari kuliah D3 sampai S3 itu tentang IT gitu kan. Nah, tadi memang ada pertanyaan sejauh mana peran IT membelah masyarakat. Kalau lihat dari perkembangan teknologi informasi, memang perjalanannya dari mulai komputer. Komputer itu adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan proses sesuai dengan apa yang dirumuskan. Perkembangannya luar biasa dari generasi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Termasuk juga dalam setelah perkembangannya dimulai adanya komunikasi ataupun jaringan komputer sifatnya lokal, intranet, internet, dan broadband atau internet cepat. Jadi suatu hal yang sifatnya konten itu bisa saja harusnya sifatnya lokal saja ataupun bisa sifatnya global. Nah, dengan adanya tadi kecepatan tadi, jadi ada prinsip broadband ini, sesuatu itu bisa cepat dan jangkauannya luas. Jadi kalau ada apapun yang kita siapkan itu, kalau dimasukkan ke broadband, itu baru diklik sekarang sudah tersebar dan jangkauannya itu seluruh dunia gitu kan. Itu ya prinsip broadband seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi teknologi informasi itu demikian. Dan adanya kombinasi antara komputer sama jaringan komputer itu sering kita sebut sebagai smartphone. Jadi itu gabungan antara komputer, jaringan internet. Kalau kita beli smartphone yang sekarang itu mungkin prosesornya lebih cepat dari notebook yang kita punya. Kecepatan komunikasinya lebih cepat seperti itu. Sampai ada istilah kadang kalau ketinggalan smartphone itu bikin panik karena informasi itu selalu ada dalam genggaman seperti itu ya. Nah, itu tadi. Jadi teknologi informasi itu memungkinkan semua orang terkoneksi. Sebetulnya terkoneksi dulu. Tapi kalau terkoneksi tanpa ada konten itu tidak jadi isu gitu karena ya masing-masing kerja sendiri-sendiri dan segala macamnya. Oleh karena itu orang mulai mengembangkan konten yang ada, bersaing untuk pengembangan konten. Kalau hanya konten saja, itu mungkin tidak bermakna. Muncullah namanya search engine, supaya orang bisa mencari konten tadi. Kalau saya cari, kalau dulu kan dalam perjalanannya, kalau kita mencari konten, itu saya harus nyarinya ke sana. Harus tahu alamatnya dan segala macam. Kalau sekarang enggak, cukup menyebutkan saja, menyebutkan sebuah keyword, orang bisa menemukan konten tadi. Nah, search engine itu yang kita kenal, adanya Google, adanya Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, dan segala macamnya. Kalau kita lihat, ternyata memang Google Search sendiri mendominasi market share sebesar 92% di dunia. Ya, sampai kalau orang Indonesia mencari berita, tanya Mbah Google, itu kan istilahnya kalau ada sesuatu itu tidak tanya orang tua, tidak tanya nyari ke Google kan ada gitu ya. Nah, Google sendiri untuk mempertahankan posisinya mendominasi market share itu karena semua orang dunia ini istilahnya menggunakan Google. Oleh karena itu Google punya sebuah algoritma namanya Google Rank Brain. Jadi Rank Brain itu ada dua hal. Pertama, dia harus memahami kata kunci yang dituliskan orang. Misalnya cari misalnya kesehatan gitu kan. Nah, pada mungkin kesehatan keluarga misalnya seperti itu ya. Dia kalau kesehatan aja jadi sangat banyak. Kesehatan keluarga, dia akan mencarikan kesehatan keluarga yang cocok untuk Kang Gigin. Nah, Google harus memahami Kang Gigin itu lagi nyari kesehatan keluarga apa gitu kan. Nah, itu pertama dia harus memahami dulu. Kedua, dia menganalisis benar nggak sih yang saya berikan ke Kang Gigin itu sesuai misalnya. Kalau nggak sesuai berarti kecenderungan berikutnya Kang Gigin akan pindah ke search engine yang berikutnya. Oleh karena itu supaya mempertahankan diri, Google punya dua hal, dia harus memahami apa yang orang cari, kedua meningkatkan kepuasan. Ukuran meningkatkan kepuasannya banyak sekali. Nah, itulah yang menyebabkan Google berusaha memahami Kang Gigin itu tipikalnya apa. Jadi pada saat mencari kesehatan keluarga, Google akan mencoba menemukan konten yang tepat untuk kata tadi. Jadi kalau kita sama-sama nih nulis kesehatan keluarga antara Kang Gigin dan saya, mungkin hasil yang akan ditampilkannya berbeda.
gitu. Jadi kenapa? Karena preferensi Google terhadap Kang Gigin dan saya berbeda. Misalnya, Gary, misalnya jarang olahraga dan segala macam, misalnya seperti itu. Lain dengan Kang Gigin, suka olahraga, naik sepeda. Pada saat kesehatan keluarga kita masukin sama-sama, bisa saya Kang Gigin itu keluar dari sepeda, olahraga naik sepeda kemana dan segala macam. Saya konten yang ditampilkan mungkin bagaimana cara supaya olahraga dan segala macam. Seperti itu. Jadi preferensi itu menyebabkan preferensi itu dibuat supaya Google memahami orang yang sedang mencari konten. Nah, dalam perjalanannya Google untuk mempertahankan posisi supaya diminati orang, di 2015 ada penggabungan semua aplikasi Google. Kalau Kang Gigin tahu kan Google hanya ada Google Search aja. Padahal ya sebetulnya mungkin jangan Kang Gigin juga tahu. Google sendiri sebetulnya ada 66 produk. 66 produk itu dari YouTube, search engine, Google Mail dan segala macamnya. Nah, mulai 2015 Google melakukan penggabungan semua fitur tadi. Tujuannya tadi supaya Google bisa memahami kita. Jadi kalau kita atau di studio itu nanti coba saja ketikkan myactivity.google.com. Silahkan nanti pendengar cuma juga bisa melakukan itu, myactivity.google.com. Google akan memperlihatkan list aktivitas di Android yang kita gunakan. Apa saja sih? Bangun tidur ngapain? Apakah cek WA? Kemudian Instagram, berapa lama Instagram dan segala macam. Itu Google akan tampilkan. Udah gitu terus. Termasuk juga kata pencarian ya. Gary itu sering mencari kata apa gitu kan. Hari itu, hari kemarin, hari sebelumnya dan segala macamnya. Itu tujuannya supaya Google lebih mengerti kita. Kemudian Google pun juga sebenarnya terhubung dengan YouTube. Jadi apa yang kita lakukan di YouTube, Google jadi tahu. Pada saat di YouTube kan kita nonton nih. Nah, nonton apa, berapa lama, tipikalnya apa, Google sangat tahu. Jadi kadang istri sendiri istilahnya Google lebih memahami kita daripada istri sendiri gitu. Karena semua hal dilakukan. Kemudian juga Google Map. Google Map itu kalau tadi ya, coba lakukan, silakan masing-masing melakukan myactivity.google.com. Di Google Map dia bisa tahu rute kita kemana, kemudian di tempat mana kita berhenti, berapa lama dan segala macam. Itu tercatat, dan itu tercatatnya dari mulai kita mendaftarkan Google account kita. Jadi kita bisa mundur ke belakang tuh. 5 tahun ke belakang itu kita ngapain, di mana dan segala macam seperti itu. Mungkin kita lupa, tapi di Google ada seperti itu. Termasuk Google Translate dan Google Assistant. Nah, semua hal tadi sebetulnya yang saya khawatirkan itu sebetulnya ini. Semua konten kita itu sangat diketahui oleh Google ataupun media sosial lainnya. Karena apa? Karena semua terhubung, data tadi. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya tadi untuk meningkatkan layanan buat kita ya. Pada saat kita searching, maka Google jadi tahu, Gary sukanya naik sepeda atau Gary sukanya naik taksi, maka akan dicarikan searchingnya seperti itu. Segala macamnya. Nah, itulah preferensi yang dimiliki oleh Google maupun media sosial, tujuannya untuk memberikan layanan. Tapi dampaknya adalah tadi, sehingga orang yang mencari sesuatu yang sama tadi bisa hasilnya berbeda. Kemudian itu baru searching. Kemudian kita lakukan ke sosial media. Sosial media pun sebetulnya sama. Jadi kalau kita lihat di data kita, memang nih penduduk kita hampir 73% menggunakan internet. Kedua, dari 73% itu 98% menggunakan smartphone. Urutan pertama menurut APJ, media sosial menempati urutan 51%. Artinya dari 73% penduduk Indonesia, setengahnya itu menggunakan internet untuk media sosial. Kalau kita lihat media sosial dilakukan adalah Facebook, kemudian komunikasi lewat pesan. Artinya tadi selain Google juga Facebook sangat tahu apa yang kita lakukan tadi. Dan Facebook pun juga kan
silahkan dilihat karena pengguna Facebook artinya feeding informasi adalah apa yang kita, jadi gini misalnya, kalau kita buka Facebook selalu aja newsfeed. Facebook akan memberikan konten berita. Kalau tadi kan kita mencari berita. Kalau kita ingin cari berita, kadang kita buka Facebook. Pada saat kita buka Facebook ada newsfeed. Newsfeed-nya itu sifatnya adalah akan diberikan sesuai dengan preferensi kita. Jadi kalau tadi ada pertanyaan misalnya tentang lagu Indonesia Raya, tentu jangan-jangan gitu kan Facebook yang kita miliki, kalau Kang Gigin punya Facebook, saya punya Facebook, kita buka feeding yang diberikan pun juga mungkin tidak sama. Karena apa? Facebook berusaha untuk melihat, oh Gary itu sukanya berita ini loh gitu. Sehingga yang akan di-feedingkan adalah konten-konten tadi. Maknanya adalah baik search engine maupun sosial media, mereka punya algoritma demi mempertahankan pengguna supaya orang itu nyaman dengan tools tadi. Nah, untuk mempertahankan pengguna tadi, mereka harus mengerti dan memberikan informasi yang sesuai dengan preferensi kita. Artinya, di dunia internet ini, tools yang ada itu berusaha untuk memberikan konten yang sesuai dengan kita, tapi memperlebar atau membuat polarisasi lebih kuat. Karena algoritma tadi, Kang. Jadi, semakin dia tahu, semakin klasternya itu terbentuk dan berita yang diberikan adalah sesuai dengan preferensi kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi terpolarisasi.